Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabri Sabira dari program studi Komunikasi dan Pendidikan Islam Internasional. Di sini saya akan merasum psikologi komunikasi dakwah, teori-teori komunikator, pendahuluan. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio dan asal kata ini bersumber pada kata komunis yang artinya sama makna, yaitu sama makna mengenai satu hal. Effendi 2005. Pembahasan. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio dan asal kata ini bersumber pada kata komunis yang artinya sama makna, yaitu sama makna mengenai satu hal. Banyak makna yang arti kata komunikasinya, namun dari sekian banyak definisi yang diungkapkan oleh para ahli dapat disimpulkan secara lengkap dengan maknanya yang hakiki, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk merubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung maupun tidak langsung melalui media. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Secara teoritis, tindakan komunikasi berdasarkan pada konteks terbagi menjadi beberapa macam, yaitu konteks komunikasi interpersonal, intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Jika dilihat dari beberapa konteks komunikasi di atas, konteks komunikasi yang berhubungan atau sesuai dengan penelitian ini adalah komunikasi komunikasi organisasi. Komunikasi kelompok merupakan menurut Morrison adalah proses sebagai instrumen yang digunakan untuk kelompok untuk mengambil keputusan komunikasi yang berasal dari bahasa Latin communicatio dan asal kata ini bersumber pada kata komunis yang artinya sama makna, yaitu sama makna yang mengenai suatu hal. Tradisi sosiologis berpengaruh besar pada bagaimana kita berpikir tentang berkomunikasi. Penelitian psikologi sosial mencapai puncak kejayaannya pada awal abad 20 dan penelitian komunikasi yang terdahulu di Amerika mengadopsi metodologi ilmu psikologi dan pendekatan individualistiknya terhadap kehidupan sosial manusia. Berikut ini teori-teori komunikator dalam tradisi sosial psikologis. Yang pertama, teori traits. Karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi, sifat-sifat tersebut seringkali digunakan untuk memprediksi perilaku. Penelitian di bidang komunikasi itu mempelajari berbagai jenis sifat. Contoh, dua sifat yang paling sering diteliti adalah dalam komunikasi adalah pertentangan dan kecemasan berkomunikasi. Dua hal tersebut adalah sifat paling mendasar yang diteliti dalam tradisi teori sifat dan dihadirkan sebagai sebuah bentuk dasar mengenai bagaimana penelitian tersebut harus dilakukan. Pertentangan argumentativeness adalah kecenderungan untuk ikut serta dalam percakapan tentang topik-topik kontroversial untuk mendukung sudut pandang seseorang dan untuk menolak keyakinan berbeda. Domini, Invente, dan koleganya meyakini pertentangan dapat meningkatkan pembelajaran, membantu seseorang untuk memahami sudut pandang orang lain, mempertinggi kredibilitas, dan membangun keterampilan berkomunikasi. Individu yang suka bertentangan cenderung sombong, walau tidak semua orang sombong memiliki argumentatif. Untuk tidak menimbulkan salah persepsi, dibuatlah dua kelompok variabel. Pertentangan yang merupakan sifat positif serta keagresifan verbal dan permusuhan yang merupakan sifat negatif. Dengan mengetahui cara menyanggahnya yang benar menjadi solusi untuk mengatasi kecenderungan agresif yang sangat meyakinkan. Contoh penerapan model-model faktor sifat ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku dan karakter manusia. Misalkan, konversasional narsisme atau obrolan narsis mungkin dapat dijelaskan sebagai sebuah kombinasi dari neuroticism menengah, extraversion tinggi, openness rendah, agreeable rendah, dan conscientiousness tinggi. Argumentatif atau perdebatan bisa dipahami sebagai komunikasi rendahnya openness dan agreeableness, serta tingginya conscientiousness. Conversational narcissism, kecenderungan mencintai diri sendiri, menonjolkan atau membanggakan diri, cenderung mengontrol arus pembicaraan, tidak responsif terhadap orang lain, dan tidak peka terhadap orang yang diajak bicara. Social communicative anxiety, kecemasan dalam berkomunikasi terkait dengan penghindaran, kecemasan sosial, dan sifat malu. Demam panggung, konsep diri yang lemah. Kecemasan dalam berkomunikasi ini berdampak kepada, yang pertama, fisik, jantung yang berdebar, pipi yang memerah.
Yang kedua, perilaku, penghindaran dan proteksi diri. Dan yang ketiga, kognitif, fokus pada diri sendiri dan berpikir negatif. Cognition and information processing, proses pengelolaan informasi dalam dan kerangka pikir seseorang dalam berpikir dan sikap individu. Identity, bagaimana identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh berbagai faktor. Group communication material, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dan mengenal satu sama lain. Pembentukan kelompok. Yang pertama, keseimbangan. Seseorang tertarik pada yang lain membentuk kelompok karena berdasarkan kesukaan atau hobi yang sama dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan untuk sama lain. Propinquity atau kedekatan. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya ruang dan lingkungan. Masalah-masalah utama dalam dinamika kelompok. Yang pertama, kepemimpinan, pengambilan keputusan dalam memecahan masalah, komunikasi, dan konflik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.